Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak habis semuanya, kita mulai pembelajaran kita dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini Abi akan menjelaskan ya untuk materi kita pada pertemuan hari ini, yaitu tentang usaha dan energi ya, tentang usaha dan energi. Nah, yang pertama ya, kita akan coba diskusi atau Abi coba menjelaskan untuk usaha. Yang pertama usaha. Usaha itu ya, perpindahan suatu benda disebabkan oleh gaya atau perubahan suatu benda ya, perubahan posisi ya, suatu benda yang disebabkan oleh gaya usaha. Karena perubahan atau perpindahan posisi benda yang disebabkan oleh gaya. Ini dirumuskan usaha ini W sama dengan F dikali S. Nah, biasanya W ini diserap dari bahasa Inggris ya, work, yang berarti kerja atau usaha ya. Nah, di mana kita dapat ya, di sini W itu usaha, satuannya Joule, kemudian F itu force atau gaya, satuannya Newton, kemudian S itu perpindahan, satuannya meter ya. Ini untuk usaha pada bidang yang horizontal ya, oleh gaya yang disebabkan oleh gaya horizontal. Contoh, misalkan ada sebuah benda ya, sebuah benda kemudian didorong dengan sebuah gaya ya, dengan F-nya misalnya 10 Newton, kemudian ternyata berpindah bendanya seperti ini, berpindah seperti ini dengan jarak dengan perpindahannya yaitu 5 meter. Sudah berarti W sama dengan F dikali S, 10 kali 5 berarti 50 Joule. Nah, ini untuk besar usahanya ya. Kemudian kalau misalkan nanti ternyata gayanya ini enggak sejajar dengan perpindahannya ya, tidak sejajar ternyata, maka nanti kita uraikan dulu, gayanya harus sejajar baru kita bisa dapatkan nilai usahanya. Jadi nanti misalkan ini ya ternyata ada misalkan ada gambar seperti ini ya, seperti ini ternyata ada seperti ini. Nah, ternyata ada sudut kan ya, misalkan sudutnya 60 derajat, 60 derajat misalkan, ini F-nya 30 ya, Newton. Ternyata berpindahnya misalkan 2 meter ya, 2 meter nih. Berarti nanti pakai rumusnya apa? W sama dengan ini, kita harus luruskan nih ya, harus luruskan ke seperti ini. Jadi kita harus seperti ini. Nah, berarti ini UF cos theta. Kenapa? Karena gayanya ini ya, ini yang merah ini kan di samping sudut. Nah, ingat ini sudutnya di samping sudut. Di samping sudut pakai cos. Ya, ini samping sudut nih. Tapi kalau sini depan sudut nih depannya. Ini sudut, ini depannya ya. Tapi kalau garis ini yaitu samping. Kalau samping pakai
cos gitu. Kalau miring pakai tan. Nah, tapi tan kita nggak pakai, makanya kita pakai cos saja yang sejajar dengan perpindahannya gitu ya. Berarti kita dapat F cos theta dikalikan S ya. F cos theta-nya berarti 30 cos 60 ya. Cos 60 dikalikan S-nya berapa? 2 meter ya. Lanjut di sini. Dapat berapa nih? Ya. Ya udah berarti 30 cos 60 yaitu berapa? 60 30 kalikan setengah ya kan, cos 60 kalikan 2 sama dengan ini dapat 15 dapat 30 Joule. Nah, inilah besar usahanya juga yaitu 30 Joule. Saya dipahami untuk kalau misalkan dia memiliki sudut, kita harus luruskan dari sini, luruskan dari sini, luruskan dari sini. Ya. Tapi kalau misalkan dari sini juga bisa. Ya. Nah, misalkan dia miring juga, ya. Seperti ini, berarti kita juga harus luruskan. Kalau sudutnya di sini, ya, misalkan seperti ini, ya kan, misalnya 60 juga. Di sini, sudut ini berarti F cos theta juga, ya kan? Kenapa? Karena di samping, nah yang kuning ini itu di samping sudut juga. Ini sudut, ini sudutnya kan, di samping sudut. Berarti dia pakai cos. Ini miring sudut ya. Kita uraikan, kita nggak pakai yang miring, kita pakai yang sejajar dengan perpindahan. Gitu. Gimana kalau misalkan di sini Bi sudutnya, di sini. Nah dibuat di sini misalkan ya. Kita buat yang di sini. Misalkan di sini ada sudut, ya. Ternyata di sini sudutnya 60. Ya udah kita ingat ya. Sudut yang berseberangan itu sama besar. Kalau di sini 60, berarti di sudut di sini berapa? 60 juga ya. 60 di sini. Nah, sekarang garisnya ini ya, garisnya ini itu apa? Di depan sudut, ini sudut, ini depannya. Oh, berarti nanti F sin theta. Kalau misalkan sudutnya di sini ya. Tapi kebanyakan kalau soal sih yang Abi temui yaitu sudutnya di sini. Kalau misalkan nanti kalian ketemu di kasus di soal ya seperti ini, maka kalian gunakan konsep seperti ini. Nah, itulah untuk konsep usaha dan energi ya. Terkait yang pertama kita akan tadi sudah bahas usaha ya. Nah, silakan dipahami ya. Oke. Oke, nah ya itu tadi ya. Nah, gimana kalau misalkan ada dua gaya ya yang bekerja pada benda tersebut, misalkan ya, ambil contoh ada gaya yang seperti ini ya, gaya yang seperti ini itu ada di contoh soal di LKS kalian halaman 59. Misalkan F yang di sini 10 Newton, ambil nilai sendiri ya. Kemudian ada sini lagi nih yang di sini yaitu 20 Newton. Misalkan ada satu yang ngedorong, ada satu yang narik misalkan. Ini sudutnya misalkan di sini dianya 60 ya. Kita dapat nih misalkan perpindahannya, setelah berpindah dianya ini ya. Kita pindah di sini sejauh 5 meter. Berarti kita dapat besar usahanya yaitu sigma F kalikan S. Ya udah berarti ini jangan lupa nih kita uraikan menjadi F cos theta dulu ya. Artinya harus sejajar dengan perpindahannya, harus seperti ini gitu ya. Maka kita dapat nih, berarti yang satu ini ya dapat kan kita udah bisa kan F ini langsung aja nih F
cos theta. F cos theta ditambah F, ya kan, kalikan perpindahannya yaitu 5 meter, ya, atau kalikan S dulu. Dapat nih F cos theta yang pertama yaitu 10 kalikan cos 60, ya. Cos 60 tambah, ya, yaitu 20 Newton kalikan S-nya 5 meter. 10 kali cos 60 itu kan setengah kan, ya. 10 kalikan setengah tambah 20 kalikan 5. Berarti ini bisa dapat 5 tambah 20 kalikan 5. 25 kalikan 5 sama dengan berapa? 125 Joule. Nah, ini kalau misalkan gayanya ada 2 gaya ataupun 3 gaya, nanti kalian bisa tinggal diuraikan dulu. Tapi kalau dia udah sejajar, ya tinggal dijumlahkan saja, ya. F yang di sini tambah yang di sini, misalkan ada 2 di sini, dijumlahkan lagi, gitu ya. Itu kalau misalkan lebih dari 1 gaya, ya. Kemudian untuk soal-soal tentang usaha lainnya nanti akan ada kaitannya dengan energi. Nah, ini untuk dasar, ya. Kalian harus pahami konsep dari usaha, di mana usaha itu perpindahan atau perubahan posisi suatu benda yang disebabkan oleh gaya, ya. Oke. Untuk materi usaha silakan dipahami, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas tentang energi, ya. Energi. Oke. Nah, ya, energi. Oke. Nah, energi itu lebih didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, jadi kemampuan untuk melakukan usaha itu disebut dengan energi, ya. Nah, energi itu ada macam-macam, ya. Nah, cuman di sini kita akan membahas tentang energi kinetik dan energi potensial, ya. Energi kinetik dan energi potensial. Yang pertama yaitu kita akan bahas tentang energi kinetik. Nah, energi kinetik ini lebih simpelnya energi yang muncul disebabkan adanya kecepatannya atau pergerakan sebuah benda. Jadi kalau benda bergerak pasti dia punya kecepatan v, kalau misalkan dia bergerak. Kemudian v inilah yang menyebabkan adanya energi kinetik. Satuannya masih tetap sama, yang namanya satuan dari energi usaha itu Joule, ya. Nah, di mana energi kinetik itu bisa kita rumuskan yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, seperti ini. Setengah mv kuadrat, di mana EK itu energi kinetik, ya, Joule. Kemudian setengah itu konstanta, ya, udah tetap. M itu massa, satuannya kilogram. Kemudian v itu kecepatan, satunya meter per sekon. Nah, gimana untuk penerapannya? Ya udah, misalkan nih contohnya nih, ya. Ada sebuah benda, ya, dengan massa 2 kg terus bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berapa besar energi kinetik yang terjadi, ya, besar energi kinetik pada benda tersebut. Berarti EK sama dengan setengah M, ya, dikuadratkan. Masukin setengah, masanya 2 kg, V
V-nya 10 dikuadratin. Ini coret-coret dapat 100 Joule. Nah, ini EK-nya. Ini kan dikuadratin ya. Itu untuk yang energi kinetik. Jadi ini masih relatif mudah. Insya Allah kalian paham. Yang penting tadi konsepnya seperti ini. Tinggal nanti soalnya seperti apa. Soalnya apakah perbandingan energi kinetik awal dengan energi kinetik akhir. Berarti nanti ada perbandingan EK1 banding EK2. Dibandingin nih setengah M1 V1 kuadrat dibanding dengan setengah M2 V2 kuadrat gitu. Atau kalau misalkan pada benda yang sama ya udah berarti masanya tetap sama. Yang beda cuma kecepatannya doang misalkan. Nah, itu kalau misalkan soalnya perbandingan. Tapi kalau soalnya seperti ini ya masih relatif mudah ya. Untuk energi kinetik ya. Nah, gimana hubungannya dengan usaha? Ya, apa hubungannya dengan usaha? Nah, nanti bisa setelah energi potensial nanti kita akan bahas tentang hubungannya energi kinetik dan energi potensial dengan usaha ya. Nah, yang pertama kita akan yang selanjutnya kita akan bahas tentang energi potensial. Tadi energi kinetik ya. Nah, ini selanjutnya adalah energi potensial. Oke, selanjutnya yaitu energi potensial ya. Energi potensial. Nah, energi potensial ini dia lebih ke kedudukannya ya, atau ketinggian benda. Jadi kalau misalkan ada benda di sebuah ketinggian, ada sebuah pohon nih, ya, terus ada sebuah benda, ada buahnya nih. Nah, buahnya ternyata punya ketinggian nih dengan dengan tanah misalkan, ya, misalkan 2 meter. Berarti benda ini ya, dia ini punya energi potensial. Ya, energi potensial. Berapa besar energi potensialnya? Nah, kita punya rumus ya, dimana energi potensial itu rumusnya ya, EP itu massa dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian. Nah, ini dia. Ya, dimana EP energi potensial satuannya Joule ya. Kemudian M itu massa, satunya kilogram. Kemudian H, G itu gravitasi ya, percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian H itu ketinggian, satuannya adalah meter ya. Ya udah, berarti dapat nih kita besar dari energi potensial buah ini tadi, misalkan ini buah apel misalkan. Ya udah, berarti EP-nya sama dengan masanya, misalkan massa apelnya tadi 0,5 kg. Ternyata besar banget ya. Ya udah, tinggal 0,5 kg massa kan. Ini ya, massa kalikan gravitasi, perhitungan gravitasi kalikan ketinggian. Massa gravitasinya misalkan nggak ditulis, ya udah kita anggap 10. Kemudian ketinggiannya yaitu 2 meter. Dapat nih 0,5 kalikan 10 berarti 5 kali 2 10 Joule. Nah, inilah besar energi potensialnya. Ini ya. Jadi untuk energi potensial ya seperti ini ya. Rumusnya massa dikalikan gravitasi kalikan ketinggian. Nanti apakah soalnya seperti apa? Ya. Tadi konsep dasarnya seperti ini. Soalnya seperti apa? Tinggal tadi kita skill atau teknik kita untuk menyelesaikannya. Misalkan ditanya perbandingan, ya udah sama. Berarti perbandingannya apa? Perbandingan energi potensialnya atau energi kinetiknya misalkan. Energi potensial misalkan. Ya udah, berarti energi potensial di sini ya pada ketinggian 2 meter sama pada ketinggian 1 meter. Berapa perbandingannya? Ya udah, EP di 2 meter banding EP di
1 meter. Udah tinggal masukin MgH2, MgH1 ya. Ini semuanya sama nih, sama. Berarti hanya perbandingan tingginya aja 2:1. Inilah jawabannya, yaitu energi potensial di titik 2 meter sama titik 1 meter. Udah berarti 2:1. Itu kalau misalkan dia perbandingannya. Tinggal tadi data di soal sama teknik kita, bagaimana kita menjawab soal. Yang ditanya apa, yang diketahuinya apa, baru kita selesaikan secara matematis, gitu ya. Nah, ini untuk energi potensial. Kemudian, selanjutnya nih, ya. Selanjutnya yaitu hubungan antara hubungan EK ya, EP dengan usaha. Nah, hubungannya seperti apa? Nah, dimana EK itu atau usaha ya, lebih tepatnya usaha itu delta EK. Nah, nanti kalian bisa kalian cari tahu gimana sih penurunannya kok bisa delta EK. Ya, sini Abi nggak jelaskan karena terlalu lama. Dimana delta EK berarti ada perubahan, awalnya di sini V-nya 2 meter per sekon ya. Terus nanti pas di sini berarti dia ada 4 meter per sekon. Oh, berarti ada perubahan kecepatan ya. Berarti nanti ada usaha di sini. Ya, misalkan masanya 2 kg. 2 kg ya udah, berarti W sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurang setengah M V1, atau lebih simpelnya lagi setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat gitu. Ini untuk usaha kalau misalkan dianya kaitannya dengan kecepatan. Ternyata nggak dikasih tahu besar gayanya sama perpindahannya. Kita tahunya kecepatan akhir sama kecepatan awal. Ya udah, bisa dapat juga usahanya ya. Gitu ya. Terus gimana kalau misalkan tentang energi potensial? Nah, ini energi kinetik ya. Energi kinetik. Nah, ya. Kalau energi potensial gimana? Nah, ini potensial ya. Kita dapat juga yaitu sama konsepnya W sama dengan delta E P. Udah, berarti massa dikalikan gravitasi kalikan H2 ya, dikurang massa kalikan gravitasi kurang H1. Jadi ketinggiannya tadi ya, misalkan ada tadi pohon tadi ya, ketinggiannya di sini sama di sini. Ternyata perubahan nih ketinggiannya, atau di sini sama di sini. Ya udah, berapa ketinggian? Perubahannya berapa? 2 meter sini 1 meter. Udah, berarti sama aja konsepnya seperti di kinetik. Mg H2 dikurang H1 ini dalam kurungkan. Sama ya, Mg kali H2 Mg H2. Mg minus kali H1 berarti min Mg H1. Inilah usaha pada energi potensial, perubahan energi potensial. Kasusnya seperti ini. Tinggal nanti sesuai di soal aja datanya, kalian bisa cek untuk nilainya ya. Tadi misalkan tadi 2 meter ya udah, kita dapat nih di sini 2 meter, di sini 1 meter, masukin masanya 1 kilo misalkan ya, diambil nih W-nya. Ya udah, masanya 1 kilo, gravitasinya 10 ya, misalkan ini masanya 1 kilo. Kemudian ketinggiannya yang pertama itu 2 meter. Kemudian ketinggian yang terakhir yaitu ketinggian yang kedua yang di sini ya, yaitu 1 meter. Bisa terakhir bisa titik bawahnya ya. Tinggal masukin 1 kali 10 ya, itu 10 kali kan 2 dikurang 1 ya, berarti 10 joule. Ini lebih besar usahanya gitu ya. Ini untuk mencari energi ya, mencari usaha dengan perubahan energi potensial. Kalau energi kinetik tadi sama seperti ini juga ya, 2 sama 4 misalkan kecepatannya ya, setengah masanya 2 kg, 2 V2 nya misalkan tadi V2 nya kan akhirnya
4, berarti 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Ini bisa kita coret-coret ya, dapat 1 ya, 1. 4 kuadrat 16, 4 min 2 dikuadratin berarti 2 dikuadratin berarti berapa? 4 ya. Ini dalam kurung ya, kurung. Jadi beda ini, nggak ngikut dianya, minusnya. Berarti dapat dianya 16 dikurang 4, berarti 12 Joule. Inilah besar usahanya. Jadi ini terpisah ya, minus ini nggak termasuk dengan 2 ini ya, sehingga nggak ikut dengan kuadrat dianya. Jadi kuadratnya ini hanya untuk V-nya saja. Itu ya biasanya. Sehingga 2 dikuadratin dapat 4, bukan plus 4, karena minus ini tetap bukan ikut dengan pangkat V-nya gitu. Itu saja untuk energi kinetik, energi potensial dan usaha serta hubungannya ya. Jadi tugas selanjutnya kalian kerjakan untuk uji kompetensi 1 halaman 160 di LKS kalian. Oke, tadi cukupkan dengan mengucap lakas hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.